Lalu kemudian anak itu bertanya lagi kepada Umar bin Khattab, apalagi Umar hak kami? Lalu kata Umar bin Khattab, diberikan nama yang baik. Lalu anak ini berkata, nama saya tidak baik. Nama saya dikasihnya Khamfas, kumbang. Kumbang itu kalau nahal lebah masih ada lagi manfaat. Kalau kumbang melobangi kayu, seperti rayap. Jadi nama itu luar biasa. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku, namanya Ahmad, terpuji. Orang paling terpuji di langit. Muhammad dipuji di bumi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama ini juga sangat penting karena nama adalah doa. Makanya Nabi merubah nama-nama orang. Abdul Ka'bah, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya Abdul Ka'bah. Abdul Syams, hamba matahari, dirubah Nabi namanya Abdul Rahman. Itulah dia Abu Hurairah. Rata-rata yang mu'allaf masuk Islam. Beda dengan yang bapaknya udah Islam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Itu memang bapaknya udah Islam. Tapi yang mu'allaf yang masuk Islam, Abdul Syams, hamba matahari, jadi Abdul Rahman. Selalu membawa kucing, dipanggil ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Begitu juga dengan Husain, orang Yahudi yang pertama kali masuk Islam di kota Al-Madinah, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam. Jadi hamba Allah. Karena nama adalah doa. Makanya tradisi orang kita dari Nusantara dulu ketika melaksanakan ibadah haji, maka itu minta nama dari Syekh Maktab. Dulu kalau merubah nama, ya berubah nama aja pulang zaman Belanda. Paling-paling dipanggil Pak Haji. Tapi zaman kita sekarang kalau merubah nama itu panjang sekali urusannya. Merubah KTP, paspor, akta kelahiran, apalagi kalau udah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap, itu ijazah, aksesnya bisa kemana-mana. Nah, jadi nama ini sebelum tercatat di akta kelahiran, di KTP, maka pilihkanlah nama yang baik-baik, nama yang bagus-bagus. Kemudian anak itu bertanya lagi, apa lagi hak kami sebagai anak, wahai Umar ibn Khattab? Kemudian anak itu bertanya lagi, apa lagi hak kami sebagai anak, wahai Umar ibn Khattab? Kata Umar, hak kalian adalah diberikan makanan yang baik, makanan yang halalan thayyibah. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Anak dimasukkan pesantren, bagus. Anak dimasukkan Islamic boarding school, mantap. Anak dimasukkan ke sekolah full day Islam, tidak salah, tepat sudah. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah kasih anak makan halal. Kasihan gurunya di pondok kalau anak itu makan haram. Melawan otaknya. Nah, jadi pesan Umar bin Khattab, kasih anakmu ini makan yang halal. Kasih makanan yang baik. Karena dari makanan itu menjadi saripati, termasuk masuk ke dalam badan, ada yang jadi keringat, ada yang tahi mata, ada yang jadi tahi telinga, ada yang jadi kencing, ada yang jadi kotoran, dan ada yang menjadi darah. Keluar dari kulit, keluar dari telinga, keluar dari hidung, keluar dari mata, keluar dari anus, keluar dari alat kelamin, dan ada yang saripatinya jadi darah. Darahnya masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Otak itu, di atas otak ini air, darah membawa oksigen.
Otak inilah yang memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Makanya kalau sampai darah ini kotor, na'udzubillah, secara medis, kalau sampai darah tidak lancar, na'udzubillah, kena stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, sehat walafiat. Tapi ada makna lain. Makanan-makanan yang haram itu merusak, mengotori akal pikiran. Nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, penipu, pembohong, khati'atin, buat salah, buat dosa. Nah, itu semua berawal dari makanan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya adalah api neraka. Jadi menurut riwayat yang awal ini, maka kewajiban ayah yang merupakan hak dari anak sesuai dengan dialog Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama, kasih ibu yang baik. Kedua, kasih nama yang baik. Ketiga, kasih makanan yang baik.